Gu Tianchao dan orang-orang dari Sekte Liang Yi sangat mendukung formasi pertahanan. Tapi yang jelas sekali bahwa orang-orang dari Tianzhan Dazong ini juga bekerja keras, dengan aura cahaya yang terus-menerus mengenai formasi. Ledakan. Akhirnya, setelah 1/4 jam, formasi pertahanan hancur berkeping-keping dan menghilang seketika. Tapi cukup bagus bahwa formasi pertahanan yang dikerahkan dengan tergesa-gesa dapat ditahan untuk waktu yang lama. Formasinya hancur, dan banyak murid dari Sekte Heaven Zanqing mulai menggunakan berbagai mantra, menuju ke arah Chen Ping dan yang lainnya, dan serangkaian formasi kurungan penghematan Chen Wenliang dan yang lainnya. Mu Qiufeng ingin menangkap Chen Wenliang dan apoteker lainnya hidup-hidup. Rekan-rekan Tao, saatnya bertarung. Chen Wenliang berteriak keras dan mulai melawan. Untuk sesaat, guntur bergemuruh di pulau itu, bumi berguncang, dan berbagai mantra terus-menerus memanggil. Mu Qiufeng langsung menemui Chen Ping. Tidak peduli apa identitas Chen Ping, dia akan membunuh Chen Ping terlebih dahulu. Bahkan jika Chen Ping benar-benar dari dinasti Xiao, lalu kenapa, meskipun semua orang mati, tidak mungkin dia bisa memberitahu siapapun. Chen Ping melihat Mu Qiufeng datang tiba-tiba dan melompat. Dia tidak bisa mengikuti Mu Qiufeng untuk bertarung di pulau kecil ini, karena dia takut pulau itu tidak akan mampu menanggungnya. Chen Ping. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan membungkus erat tubuh Chen Ping, dan pedang pembunuh naga juga dipegang di tangan. Menghadapi Mu Qiufeng, Chen Ping tidak berani berbuat sedikit pun. Ketika Mu Qiufeng melihat ini, dia mengangkat tangannya dengan ragu-ragu dan melepaskan ledakan energi spiritual yang mengejutkan. Aura yang kaya ini seperti sambaran petir, langsung menembus dan menutup menuju Chen Ping. Gemuruh. Dengan ledakan, api di sekitar Chen Ping menyebar ke segala arah, dan langit dipenuhi api, membuat seluruh langit jatuh ke lautan api. Namun, dengan sedikit gerakan telapak tangan Chen Ping, energi api berkumpul ke arah Chen Ping lagi, seperti ular api, mengelilingi Chen Ping, terus berputar. Ketika Mu Qiufeng melihat ini, pupil matanya sedikit mengecil. Di belakang Chen Ping, sesosok muncul samar-samar. Sosok ini bertahan sama dengan tubuh Chen Ping, hanya saja tubuhnya dikelilingi oleh api. Tubuh Chen Ping bertepatan dengan sosok itu, memancarkan kecemerlangan keabadian kuno. Ada suasana keabadian dari dalam keluar, seolah-olah yang abadi telah tiba. Pada saat ini, Chen Ping melayang di udara, seperti makhluk abadi. Setiap tulang, setiap meridian, dan bahkan pembuluh darah di tubuh Chen Ping terlihat samar-samar. Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tetapi sekarang dia merasa seperti dewa, dan dia tidak berani melihat langsung ke sana. Teknik macam apa ini? Bagaimana bisa memiliki aura seperti itu? Mu Qiufeng memandang Chen Ping di depannya dan sangat terkejut. Pada saat ini, dia semakin yakin bahwa Chen Ping adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar tertentu. Bahkan jika dia bukan pangeran dari dinasti Xiao, statusnya tentu tidak rendah. Semakin sering hal ini terjadi, semakin sedikit Mu Qiufeng yang bisa membiarkan Chen Ping pergi hidup-hidup. Jika tidak, sekte penghancur surga mereka mungkin dalam bahaya kehancuran. Nak, aku tidak peduli apakah kamu adalah pangeran dinasti Xiao atau bukan, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Mata Mu Qiufeng sedikit membuka, lalu dia menggerakkan menuju Chen Ping. Kamu sendiri yang ingin menghentikanku. Mata Chen Ping penuh dengan ketidakpedulian,
Badan api sejati sudah beroperasi. Chen Ping ingin Mu Qiufeng merasakan kekuatan api. Api tertinggi mungkin tidak mampu menangani Mu Qiufeng, tapi apa yang dimiliki Chen Ping bukanlah api tertinggi. Terlebih lagi, setelah memiliki api sejati Dharmakaya, api pamungkas ini terus-menerus padam dan menyatu. Sekarang api pamungkas Chen Ping bukanlah api yang terpisah. Melihat Mu Qiufeng melakukan aksinya, Chen Ping mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Ledakan, nyala api itu seperti banjir, membanjiri Mu Qiufeng. Nyala api ini berkobar dengan ganas, padat seperti hujan lebat. Orang ini benar-benar bermain api sejauh ini. Mu Qiufeng terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping akan mengendalikan si Huo sedemikian rupa. Begitu dia mengambil tindakan, ternyata apinya berkobar. Mu Qiufeng menggumamkan kata-kata, dan tangannya langsung menggambar pola formasi di depannya. Kemudian, perisai formasi muncul di depan Mu Qiufeng. Sebagai pemimpin sekte penghancur surga, penguasaan formasi Mu Qiufeng sangat murni dan berguna. Nyala api yang melonjak terhalang oleh perisai. Dampaknya yang besar menyebabkan tubuh Mu Qiufeng mundur dengan cepat. Merusak. Diikuti api, semuanya tersebar ke seluruh langit dan menghilang tanpa jejak. Wah, kamu baru berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Tapi kamu benar-benar bisa meledak dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari alam Mahayana. Kamu benar-benar jenius di antara para jenius. Jika sebelumnya, aku mungkin dengan hormat mengirimmu pergi, tapi sekarang, bahkan jika kamu memiliki kemampuan, kamu tidak akan pernah pergi. Setelah Mu Qiufeng selesai berbicara, pancaran cahaya merah memenuhi matanya. Saat lampu merah menyala di mata Mu Qiufeng, laut di sekitar pulau mulai melonjak. Ombak bergulung, dan monster yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari laut dan melarikan diri satu demi satu. Saya melihat serangkaian formasi berkilau perlahan muncul dari kedalaman laut. Formasi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi lautan sejauh puluhan juta, meliputi seluruh pulau. Chen Ping mengerutkan kening saat melihat ini. Formasi sebesar itu telah diatur sebelumnya entah berapa tahun. Ini seharusnya menjadi kartu truf dari sekte penghancur surga, yang telah membentuk lingkaran sihir di kedalaman laut sejak awal. Melihat formasi yang tiba-tiba muncul, Chen Wenliang dan Gu Tianchao semuanya bingung. Para murid dari sekte penghancur surga mengangkat bibir mereka, melepaskan diri dari pertempuran dalam sekejap, dan melompat ke udara. Saya melihat orang-orang dari sekte penghancur surga menawarkan esensi darah mereka satu demi satu, yang langsung diserap oleh formasi. Segera, formasi dengan radius puluhan juta terbentuk, dan semua orang, termasuk orang-orang dari sekte Fatianzan, terjebak dalam formasi tersebut. Namun, orang-orang dari sekte penghancur surga ini tampaknya tidak takut. Sebaliknya, mereka semua sangat bersemangat. Awalnya, saya ingin menangkap apoteker itu hidup-hidup, tapi sepertinya Anda akan kalah dan melawan, jadi ayo mati. Ketika Mu Qiufeng melihat formasinya telah selesai, dia langsung menjadi bangga. Saat Mu Qiufeng menyelaraskan pola susunan dengan telapak tangan, formasi mulai aktif. Di udara, di laut, dan bahkan di pulau-pulau kecil, tiba-tiba terjadi serangkaian cahaya spiritual seperti bulu panah yang lebat. Wus! Ribuan aura menuju ke arah Chen Wenliang dan yang lainnya, masing-masing membawa aura yang menakutkan. Saat ini, Chen Wenliang dan yang lainnya benar-benar panik. Bagaimana mereka bisa menghindari aura yang begitu padat?
Cepat dan pasang perisai perlindungan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia buru-buru berteriak kepada Gu Tianchao. Apoteker seperti Chen Wenliang tidak dapat menahan cahaya spiritual ini sama sekali. Jadi mereka hanya dapat meminta Gu Tianchao dan orang-orang dari sekte Liang Yi untuk memasang perisai pelindung untuk melawan. Gu Tianchao buru-buru memimpin Liang Yimen memasang perisai di sekitar semua orang untuk menahan cahaya spiritual. Saat sinar cahaya spiritual menghantam perisai, Gu Tianchao dan murid sekolah Liang Yi lainnya semuanya menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan lama. Chen Ping ingin pergi dan membantu, tetapi cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya juga menyerangnya. Hahaha, jangan sia-siakan usahamu. Formasi ini dibangun oleh para pemimpin sekte Tianzan Fa kami selama ribuan tahun. Kalian masih ingin melawan? Sayang sekali. Bahkan jika kalian berada di puncak alam Mahayana, kalian mungkin tidak dapat menahan formasi serangan ini. Mu Qiufeng tertawa dan berkata,